Najwa, Syafus. Yuk. Mau duduk mana nih Najwa? Mau di sini? Oh di sini aja. Udah nyaman? Nah, terima kasih nih Ibu ucapkan kepada Najwa yang telah bersukarela nih datang di ruang konseling kita pada siang hari ini. Ada kabar apa nih Najwa? Kabar kurang menyenangkan sih Bu. Kurang menyenangkan. Oke ya. Nah sebelum itu Ibu mau bertanya nih ke Najwa, karena kita udah kenal juga kan sebelumnya. Ini konseling pertama Najwa? Enggak Bu. Kalau enggak konseling pertama ya, berarti udah pernah konseling sama guru BK yang lain sebelumnya? Sudah pernah Bu. Berarti Najwa tahu kan apa itu konseling individu? Boleh coba ceritakan apa sih itu konseling individu? Kalau sepengalaman Najwa itu tuh kayak pemberian bantuan ya Bu, yang dilakukan sama guru BK di sini. Iya. Atau katanya konselor gitu Bu. Konselor kepada saya yang lagi membutuhkan bantuan. Betul sekali. Nah, konseling individu itu Najwa adalah pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor seperti ini kepada kliennya, yaitu Najwa, untuk mengentaskan hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan Najwa sehari-hari. Jadi ini ada yang ditanyakan? Nah, tujuan dari konseling individu ini tentunya adalah untuk mengentaskan hal-hal yang mengganggu kehidupan efektif Najwa sendiri sehari-hari. Untuk itu tentunya di sini itu Najwa diminta secara terbuka, sukarela, dan aktif dalam menyampaikan hal-hal yang mengganggu di kehidupan Najwa sehari-hari. Ini ada yang ditanyakan dulu? Tentunya dalam menyampaikan sesuatu Najwa harus menyampaikan dengan sopan dan sesuai norma-norma yang berlaku. Lalu apapun yang Najwa ceritakan, baik itu hal pribadi, baik itu hal-hal yang menurut Najwa itu tidak pantas untuk kita bicarakan di luar, itu tidak akan Ibu bicarakan atau Ibu bagikan ke orang di luar kita berdua. Nah tentunya itu tuh atas, dan jika Ibu memberitahukan ke orang luar itu tentunya atas seizin Najwa sendiri. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah tentunya di akhir konseling nanti itu Najwa diminta untuk tentunya nanti itu ada semacam Najwa diminta melakukan kegiatan agar apa yang konseling yang kita lakukan hari ini itu berjalan efektif untuk Najwa sendiri. Jadi ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah cukup? Karena kita udah saling mengenal nih. Sebelum itu, apakah Najwa ingin bertanya dulu kepada Ibu atau ada yang Najwa kurang tahu atau kurang oke? Izin sebentar ya. Boleh? Oke, nggak apa-apa. Sebentar ya. Iya. Kan ini Najwa yang mau kita ceritakan pada siang hari ini. Aduh itu sih Bu, kayak Najwa ngerasa teman Najwa kayak enak hati sih Bu sama teman. Gak enak hati bagaimana? Kayak apa ya Bu, kayak kita pertemanannya sekarang lagi kayak diam-diam aja, lagi gak baik-baik aja rasanya. Tapi bagaimana perasaannya? Perasaan Najwa nggak tahu sih Bu, cuma bingung juga sih Bu gitu. Jadi nggak tahu nih perasaannya bagaimana gitu. Tapi itu mengganggu sekali. Mengganggu sekali Bu. Mengganggu ya. Itu bagaimana udah berapa lama berteman dengan dia? Kalau berteman udah dari semester 1 sih Bu, udah cukup lama. Gitu. Jadi ada perasaan yang tidak enak tapi nggak tahu letaknya di mana. Iya Bu. Sejak kapan Najwa berteman dengan dia? Teman sama dia sejak kapan itu? Iya. Udah lama Bu, dari semester 1. Iya. Tapi sampai sekarang masih teman. Masih, cuman nggak enak aja, nggak tahu
apa namanya, buatkan atau gambarkan perasaan Najwa sekarang ini tentang pertemanan Najwa. Nggak ada itu Najwa aja, sebisa Najwa menyampaikan perasaan itu bagaimana. Nggak bagus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, it's okay. Duduk ke atas dulu atau kita di bawah aja? Di bawah aja. Oke, di bawah aja. Apa nih yang Najwa bikin? Ini Bu, ini Najwa, ini teman Bu. Oh, ini teman. Ini kan Ibu lihat nih, Najwa tadi tuh bikin, ini Najwa, ini teman. Itu ada Ibu lihat Najwa melingkar-lingkar di sini, melingkar-lingkar, sedangkan yang di atas ini Najwa cuma cerak-cerak. Kalau Ibu boleh tahu apa tuh maksudnya? Nah, jadi ini perasaan yang ingin sekali Najwa untuk ungkapkan atau tanyakan kepada teman Bu. Cuman ketutup sama hal yang tidak bisa atau gengsi Najwa untuk menanyakannya Bu. Kayak harusnya Najwa merasa harusnya dia yang dia juga terasa ada perubahan pertemanan Bu. Jadi kayak harusnya dia yang ngomong dulu ke Najwa gitu. Walaupun sebenarnya Najwa ingin sekali untuk menanyakan apa yang terjadi gitu, tapi gengsi aja Bu, ditutup sama gengsi. Ini kan berarti perasaan gengsi. Tapi perasaan yang ingin Najwa ungkapkan tadi itu tuh apa? Ingin bertanya kenapa belakangan ini kamu apa ya
tidak menyapa gitu. Dia nggak nyapa Najwa. Berarti itu yang ingin ditanyakan. Perasaan Najwa kalau ketika dia nggak menyapa itu bagaimana? Mungkin merasa apa Najwa ada salah atau bagaimana? Tapi Najwa gengsi nih karena perasaan ini. Ya, gengsi sekali. Sekarang udah lega nggak? Ternyata Najwa tahu nih perasaan Najwa tuh nggak nyamannya karena Najwa nggak mau mengungkapkan perasaannya. Ingin ditanyakan tadi apa? Apa Najwa ada salah? Ke dia. Lalu bagaimana sekarang? Sudah agak sedikit itu? Udah tahu mau apa sekarang? Ya, Bu. Jadi selama ini yang mengganjal tuh ternyata rasa gengsi yang hal yang ternyata yang tidak bisa Najwa ungkapkan itu ternyata itu. Apa Najwa ada salah? Ya? Betul sekali. Jadi sekarang ini Najwa nggak boleh lagi nih gengsi, tanya aja dulu. Nggak apa-apa kok kita yang selalu mengalah dalam hubungan pertemanan. Karena kita masih mau temenan sama dia kan? Oke. Sekarang kan beda, ini ikat-ikat. Ini nih ada tadi tuh coret kayak garis-garis kayak ini. Kenapa berbeda? Karena Najwa merasa dia orangnya tidak peka terhadap pertemanan sebelumnya. Jadi dengan kita yang tidak saling menyapa udah sekitar 1 minggu, tapi dia juga tidak ada respon untuk memulai untuk bertanya terlebih dahulu. Jadi Najwa ada juga sedikit perasaan kecewa ya? Kecewa sekali. Berarti ini perasaan kecewa ke dia, karena dia juga ikutan diam. Kalian sama-sama berdiam-diaman ya. Udah tahu letak tidak nyamannya di mana? Sudah tahu. Apakah masih ingin mengedepankan ego atau Najwa berani nih sekarang untuk bertanya aja atau nyapa aja dulu? Kalau untuk bertanya boleh nih Bu, tapi mau nyapa dulu. Kalau dia udah nggak nyapa balik, nanti Najwa tanyakan lebih lanjut. Berarti Najwa mau nih nyapa dia duluan sekarang? Mau Bu. Udah mau sekarang? Udah mau. Berarti udah terkendali perasaan gengsinya? Masih ada gengsi sebenarnya. Masih mau mencoba ya habis ini? Harus. Karena sulit sekali Bu untuk menghilangkan rasa gengsi itu. Betul sekali. Ini juga pernah merasakan seperti itu kan. Lalu ini garis-garis ini apa maksudnya? Ini tuh harapan Najwa Bu. Harapan, oh garis-garis ini harapan nih. Ya, jadi ini pembatas antara hal yang membahagiakan dan juga hal yang membingungkan gitu. Ini Bu mau tanya nih, berarti ini hal-hal yang bahagia nih, yang mana Najwa? Najwa yang ini, teman yang ini. Yang ini awan-awan. Ya, itu menandakan bahwa kalau setiap ada permasalahan yang hitam ini Bu, Najwa mengharapkan bahwa kita sama-sama bisa untuk dewasa, sama-sama bisa untuk mencari jalan keluarnya. Berarti sebenarnya itu adalah harapan Najwa ya, bukan sama-sama saling mendiamkan, tetapi sama-sama mencari kesalahannya di mana dan sama-sama mencari solusi yang terbaik. Lalu ini ada matahari, ini matahari ya? Ini matahari dan ini apa? Itu awan. Oh awan. Coba ceritakan bagaimana ini matahari bisa di sini? Mataharinya di situ menandakan bahwa sebenarnya langit tidak selalu terang ya Bu. Iya. Tentu ada gelapnya juga, namun dengan kita bersama-sama apapun hal yang telah terjadi, maka kita bisa saling untuk mengerti satu sama lain Bu. Walaupun telah berubah waktu ke waktu gitu. Tapi Najwa mengharapkan pertemanan kita bisa baik-baik saja, bisa lebih dewasa. Bisa lebih dewasa, lebih tidak mengikutkan ego. Dari yang sudah Najwa ungkapkan tadi, bagaimana nih? Najwa sudah tahu di mana letak itunya, letak tidak enak perasaannya. Sudah, dengan cara menggambar seperti ini Najwa jadi ngerasa ternyata di sana letaknya. Oh, berarti tahu letak di mana salahnya jadinya. Tahu ya. Pak boleh tahu, boleh ulangin enggak kesalahannya itu di mana dan Najwa harus apa? Boleh? Nah, tentunya kalau dengan orang lain kita menyadari bahwa itu bukan ranah kita Bu. Jadi kita tidak bisa mengatur orang lain. Nah, jadi maka dari itu karena Najwa sendiri yang mengendalikan diri Najwa, maka Najwa bisa untuk melakukan apa yang ingin Najwa lakukan. Tadi Najwa gengsi gitu ya Bu. Namun kalau sama-sama kita turunkan gengsi kita,
kapan dia mau reda gitu Bu, kapan mau hal-hal yang seperti ini bisa terwujud. Maka dari itu Najwa ingin sekali untuk menyapa terlebih dahulu Bu. Setelah itu baru kalau dia tidak ada respon atau mungkin walaupun dia ada respon, nanti Najwa akan coba untuk menghilangkan gengsi. Untuk bertanya kenapa sebenarnya. Ya. Betul sekali. Berarti udah tahu Najwa bagaimana caranya untuk menyampaikan ke teman? Sudah? Udah nggak gengsi lagi? Udah nggak gengsi lagi. Sekarang rasanya udah lega setengah nggak? Udah lebih dari setengah rasanya. Udah lebih dari setengah ya leganya. Ini gambar Najwa bagus sekali karena ini menceritakan perasaan Najwa sendiri. Selain itu ada nggak perasaan yang belum terungkapkan? Perasaan terungkapkan. Sepertinya sudah terungkapkan. Sudah terungkapkan ya di sini semuanya? Sudah. Berarti Najwa sudah tahu mau apa setelah kita konseling ini? Sudah tahu ya. Seperti Najwa ceritakan tadi, betul sekali. Yang pertama, Najwa tidak usah gengsi lagi untuk menyapa dan untuk itu untuk menyapa atau bagaimana. Nah, jadi Ibu harap Najwa sekarang turunkan gengsinya, sapa temannya lagi. Kalau temannya nanti itu tidak merespon dengan baik, baru kita tanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Jangan-jangan nanti itu cuma perasaan kita aja sebenarnya yang tidak baik. Ternyata dia enjoy saja. Mungkin karena nggak sapaan, mungkin karena kecapean atau bagaimana. Udah mantap? Udah lega kan? Udah rasanya. Nah, karena kita udah melakukan art terapi juga tadi kan. Sekarang nih Najwa juga sudah tahu mau melakukan apa. Ini Ibu minta ya untuk dipajang di ruang konseling kita pada. Boleh Ibu minta? Boleh. Oke, Ibu simpan ya. Oke Bu. Nah, kan kita udah melakukan art terapi nih barusan. Najwa juga sudah meluapkan perasaan Najwa gitu. Dan Najwa juga sudah Najwa udah punya kegiatan yang bakal Najwa lakukan nih setelah ini. Itu apa tadi? Mau menyapa duluan Bu sama menanyakan Bu apa permasalahan. Betul sekali. Nah, apa nih Ibu bisa dapat kabarnya apakah Najwa sudah selesai menyapa temannya atau menanyakan ke temannya? Hari ini Najwa mau langsung tanya ke temanku. Hari ini Najwa mau nanya. Kalau nanti tuh abis kegiatan ini kapan nih Najwa mau ke Ibu? Setelah Najwa nanya nanti malam ke teman, besok harinya Najwa kabari Ibu lagi gimana. Berarti gercep ya langsung habis ini. Karena biar lega gitu. Apakah masih ada enggak yang disampaikan ke Ibu nih? Kalau ternyata responnya kurang baik itu bagaimana ya Bu? Kalau ternyata nanti itu respon teman Wawa itu kurang baik, berarti ada hal yang tidak mengenakan di dia yang dirasakan. Itu boleh tuh yang Wawa tanya, yang Wawa bilang tadi tuh langsung nanti Wawa tanya apa salah Wawa gitu. Tuh kadang mungkin juga bukan salah Najwa kan? Gimana? Iya, bisa jadi sih. Berani? Berani. Sudah tidak gengsi? Sudah tidak gengsi. Oke. Terasa nih kita udah di penghujung kegiatan kita pada siang hari ini gitu. Bahwa walaupun di awal tadi tuh memang kalau punya perasaan kan, itu ada hal-hal yang tidak dapat kita ungkapkan walaupun kita bisa sebenarnya bercerita. Kalau sudah keren, sudah mau melakukan art terapi. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung kegiatan. Berarti besok Wawa bakalan ketemu lagi dengan Ibu di jam yang sama? Iya Bu. Oke, di jam yang sama. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan lagi nih terima kasih Wawa sudah mau datang ke sini untuk agar Wawa lebih nyaman, aman kehidupan dan aktivitas sehari-harinya. Kita cukupkan sampai sini? Boleh. Boleh? Oke. Terima kasih ya. Terima kasih.